Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anandaku semua, kali ini di materi MPLS kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Baik anandaku semua, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita intro dulu. Ya, terima kasih. Baik adik-adik semua, anandaku semua, kita kali ini akan lanjut ke materinya. Tapi buat ananda semua yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol merah yang ada di bawah untuk membantu membangun channel ini. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke videonya. Ya, wawasan Wiyata Mandala. Oke, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Baik anandaku semua, dan materi ini biasanya selalu muncul pada setiap kesempatan MPLS ataupun matsama. Jadi sangat-sangat penting, alangkah sangat pentingnya materi ini harus kita pahami sebelum nanti ananda semua belajar di lembaga yang ada di ISP Ar-Rasyid, khususnya di SMP Insan Cendekia Ar-Rasyid dan juga di MA Al-Haddad. Baik. Yang pertama, pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Jadi wawasan adalah cara kita sebagai seorang manusia atau makhluk hidup memandang, meninjau, atau menilai sesuatu secara menggunakan indrawi, ya, baik itu penglihatan, baik itu pendengaran, ataupun juga kita menggunakan akal pikiran. Kemudian Wiyata berarti pendidikan, sedangkan Mandala berarti lingkaran atau bundaran atau bulatan atau lingkungan. Jadi Mandala itu bisa dikatakan sebagai ruang lingkup. Maka dapat kita simpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Artinya wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara kita sebagai seorang manusia memandang sekolah atau menganggap sekolah atau menilai sekolah sebagai sarana atau sebagai tempat atau lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dalam artian tujuan sekolah yaitu untuk memberikan pendidikan dan juga memberikan pembelajaran terhadap warga sekolahnya, siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, penjaga sekolahnya, dan juga orang-orang yang ada di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah, jadi ada 5 komponen penting yang harus ada untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama diantaranya peran kepala sekolah, yang mana tentu saja peran kepala sekolah ini menjadi peran sentral dikarenakan di dalam sebuah satuan pendidikan ataupun di dalam sebuah sekolah atau madrasah, peran kepala sekolah atau kepala madrasah sangat-sangat penting. Karena sebagai leader atau pemimpin, sebagai manajer atau orang yang mengatur dalam segalanya, baik itu sistem, teknis maupun yang lainnya, di dalam kegiatan yang ada di dalam sekolah tersebut, baik itu bersifat sosial, pendidikan ataupun yang lainnya. Yang kedua, peran guru. Nah, guru adalah kepanjangan tangan dari kepala sekolah, yang mana kepala sekolah pun tidak bisa berdiri sendiri untuk melaksanakan semua program-programnya, untuk mendidik siswa-siswanya, untuk memberikan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Maka kepala sekolah memerlukan komponen yang kedua, yaitu guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika, yang mana tentu saja ini juga sangat diperlukan di dalam satuan pendidikan. Jadi ada peran yang berkesinambungan. Kemudian yang keempat, peran murid, ya, yang mana tentu saja adanya murid, adanya peserta didik atau siswa itu menjadi objek, ya, menjadi objek yang mendapatkan pelajaran, yang mendapatkan hak ajar, yang mendapatkan hak didik di dalam suatu lembaga atau satuan pendidikan atau sekolah. Yang terakhir, peran masyarakat sekitar, yang mana jadi sekolah itu tidak hanya bersifat internal di dalam ruang lingkup sekolah saja, bisa mendapatkan pembelajaran, bisa mendapatkan pendidikan, tetapi juga nanti akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang ada di luar sekolah. Jadi tidak hanya yang ada di dalam sekolahnya saja, warga sekolahnya saja,
yang akan mempengaruhi, tetapi orang-orang yang ada di luar atau di sekitar sekolah pun bisa mempengaruhi pertumbuhan pendidikan, dinamika pendidikan, ataupun bisa mempengaruhi terhadap karakter atau membangun karakter seorang siswa. Peranan siswa. Nah, peranan siswa di dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah diantaranya yang pertama menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang mana tentu saja tata tertib ini mungkin secara umum bisa dikatakan bahwasanya pasti akan menghimbau ataupun membimbing siswanya itu ke jalan hal-hal yang bersifat positif ataupun baik, dan juga menghindarkan siswa dari hal-hal yang bersifat negatif ya. Tentu saja untuk peraturan ini nanti sifatnya itu fleksibel di setiap lembaga pendidikan, pasti akan berbeda-beda. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Nah, jadi ini yang sangat mahal sekali Anda semua, bahwasanya kadangkala ada anak yang cerdas, ada anak yang pintar, tapi tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak gitu, tidak memiliki rasa hormat terhadap gurunya, tidak memiliki respect di dalam hatinya terhadap temannya, terhadap sesamanya gitu. Jadi ini juga adalah suatu hal yang dibutuhkan bagi seorang peserta didik ataupun seorang siswa untuk memiliki rasa hormat dan sopan, jadi sopan santun ya. Kemudian yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman, itu juga masih sangat diperlukan. Belajar yang tekun, ya tentu saja ya menjadi salah satu proses kita belajar itu untuk mendapatkan ilmu ya. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, ini juga termasuk salah satu peranan siswa ketika nanti sudah masuk ke lingkungan pendidikan yang ada di sekolah. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Ya, ini tentu saja karena ketika seorang siswa sudah tercatat sebagai siswa suatu satuan pendidikan atau sekolah, maka siswa tersebut ketika melakukan hal-hal baik ataupun hal-hal buruk nanti tidak hanya dirinya yang terbawa, yang tercemar namanya, tetapi nama orang tuanya, keluarganya, bahkan nama sekolahnya ataupun nama lembaga-lembaga lain yang dia ada di dalamnya. Maka alangkah lebih baiknya sebagai seorang peserta didik yang baik harus pandai-pandai menjaga akhlak, menjaga sikap, menjaga dirinya supaya tidak mencemari nama baik keluarga, nama baik diri sendiri maupun nama baik lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya, menjauhi narkoba dan seks bebas, yang mana ini adalah hal-hal yang naudzubillah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal tersebut. Karena ini selain juga perbuatan dosa ya, ini bisa menjerumuskan kita kepada kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Tentu saja fasilitas yang ada di sekolah, sarana prasarana dan sebagainya itu sama sekali tidak boleh dirusak ya, baik itu rusak ringan ataupun rusak berat, karena itu sudah menjadi kewajiban sebagai seorang siswa, sebagai warga sekolah harus menjaga, merawat, punya rasa memiliki di dalam hati ya. Selanjutnya, menjaga keamanan sekolah, tentu ya, supaya belajarnya jauh lebih menyenangkan, lebih happy ya, harus aman gitu ya, harus dijaga keamanannya. Kalau bukan kita ya siapa lagi. Kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. Nah, ini kalau misalkan ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekolah, nanti bisa bertahap. Yang pertama mungkin bisa dilaporkan dulu kepada OSIS atau kepada guru, kepada wali kelas, kepada wakil kepala sekolah atau bagian kesiswaan, kepada guru BK, atau mungkin nanti yang terakhir kepada kepala sekolah. Nanti disesuaikan level peristiwa yang terjadinya seperti apa. Kalau misalkan hal-hal kecil bisa dirundingkan dengan OSIS, ya silahkan kepada OSIS. Kalau misalkan hal-hal yang sudah kelewat batas, di luar toleransi, maka mungkin bisa langsung ke wali kelas ataupun ke wakase kesiswaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian memelihara lingkungan sekolah, baik sarana prasarana, nama baik sekolah dan sebagainya harus tetap dijaga. Rasa memiliki di dalam hati. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala.
Yang pertama ada tahap preventif. Oke, satu, memelihara sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, ya tidak menjadi menebar provokasi, ya tidak menjadi provokator, jadi tetap bersahaja dengan semuanya. Membentuk jaring pengawasan atau razia. Nah, ini untuk mengendalikan keamanan sekolah, salah satunya ya harus ada razia gitu. Jadi diperiksa ataupun jaring pengawasan misalkan ada hal-hal yang takutnya melanggar hukum, ya baik itu hukum pidana, hukum perdata. Jadi pihak sekolah pun harus membentuk jaring pengawasan atau bisa dikatakan sebagai razia ya kepada siswa. Selanjutnya, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS atau MPLS. Jadi apalagi sampai ada bullying ya, itu sangat tidak diperbolehkan ya untuk di sekolah, karena selain tidak menciptakan rasa tidak aman, juga itu nanti akan membentuk karakter seseorang itu menjadi lebih buruk lagi ya. Kemudian selanjutnya, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau misalkan ada jam kosong, ada sela-sela waktu senggang, maka isilah dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Terutama kalau misalkan yang hobi melukis, silahkan isi dengan hobinya. Hobi bermain volley, ya silahkan main volley ya. Jadi isi dengan hal-hal yang positif tentunya, sesuai dengan potensi dan kegemaran masing-masing. Selama itu bisa meningkatkan imajinasi kita, bisa meningkatkan kreativitas kita. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah, yang mana ini masih berkesinambungan dengan selanjutnya. Tahap represif. Kalau tadi preventif, yang berikutnya represif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan ya. Jadi kalau misalkan ada yang berselisih, maka kita sebagai penengah, sebagai mediator, kita harus mendamaikan yang berselisih. Jadi jangan ada yang berselisih, ada yang sedang bertengkar, kita malah ikut-ikutan gitu ya, itu tidak baik. Kemudian yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang dengan tabayun ya, atau memberikan klarifikasi atau penjelasan. Jadi supaya tidak abu-abu, tidak saling menyangka. Jadi nanti akan menimbulkan fitnah yang bisa merugikan satu ataupun kedua belah pihak. Baik, yang berikutnya, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada perbuatan kriminal di sekolah, baik itu mencuri ataupun bullying ya, ataupun pelancongan ataupun pelanggaran terhadap hal-hal lainnya, itu bisa dilaporkan ke pihak sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Nah, apabila ada siswa yang bersangkutan atau melakukan perbuatan kriminal atau melanggar hukum dengan orang yang ada di luar sekolah, maka harus diselesaikan secara hukum yang ada, yang berlaku. Kemudian yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ya, biasanya ini dilakukan oleh guru BP atau guru BK ya, konseling. Selanjutnya, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, tujuan sanksi ini bukan untuk menyiksa siswa, bukan untuk membuli siswa, tetapi tujuannya agar memberikan efek jerah terhadap siswa supaya tidak melakukan hal-hal yang salah, yang melanggar hukum, hal-hal yang sama dilakukan kembali di kemudian hari. Anda semua, rupanya itu saja materi wawasan Wiyata Mandala kita kali ini. Sekian pesan untuk hari ini. Jika mentari tak cukup untuk menyenarimu, tuntutlah ilmu, niscaya kau tak akan diselimuti kegelapan. Oke, stay happy, stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like.